Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik. وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. طيب نواصل في شرح المقدمة الأجرمية للشيخ حسن بن علي الكفراوي رحمه الله المتوفى سنة 200 بعد 1000 من الهجرة النبوية. قال رحمه الله باب المفعول معه. باب المفعول معه وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل نحو جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. Kata beliau rahimahullah, bab maf'ul ma'ah, dan ini merupakan maf'ul yang kelima, yang terakhir, sekaligus sebagai penutup pembahasan dari mansubatil asma. Maf'ul ma'ahu adalah isim mansub yang disebutkan sebagai penjelasan, ya, untuk menjelaskan siapa, ya, yang fa'il melakukan fi'il itu bersama dia, untuk menjelaskan siapa yang fa'il melakukan fi'il bersama dengan dia. Baik, contohnya ja'al amiru wal jaisha, ya, al-amir pemimpin datang bersama dengan pasukannya. Jadi di sini amir melakukan perbuatan maji bersama dengan al-jaish. Maka al-jaish in maf'ul ma'hu karena dia menjelaskan, ya, mengenai siapa, yakni menjelaskan bahwa al-jaish, ya, mengenai siapa yang fa'il yakni amir melakukan fi'il bersamanya, melakukan maji, bahwa si amir itu datang bersama dengan al-jaish. Ya. Contoh yang lain, wastawal ma'u wal khashabah. Ya. Air itu sejajar dengan khashabah, kayu. Di mana kayu ini akan diterangkan nanti, ya, kayu pengukur kedalaman air ini, ya. Air ini melakukan istiwa. Melakukan apa? Istiwa bersama dengan khashabah. Bersama dengan khashabah. Jadi khashabah, ya, pada dasarnya tidak melakukan istiwa. Yang melakukan istiwa adalah al-ma, namun bersama dengan dia, bersama dengan al-khashabah. Baik, qala babu khabarun li mubtada'in mahdzuf taqdiruhu hadza bab wa taqaddama i'rabuhu wa babu mudhaf wal maf'ul mudhafun ilaihi majrurun bil kasrah ma'hu dharfun mansubun ala dharfiyah lil maf'ul. Ya. Jadi ma ini zaraf, ya. Zaraf apa di sini? Zaraf al-maf'ul ma'ahu, ya. Zarfun mansubun ala dzarfiyah. Sini zarf makan. Ya. Wa ma'a mudhaf wal ha mudhafun ilaihi mabni ala dhamm fi mahalli jarrin. Baik. Wa huwa al-wawu lil istinaf huwa dhamirun munfasilun mubtada'un mabni ala al-fath fi mahalli rafa'. Al-ismu khabar al-mubtada'i marfu'un wa 'alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Al-mansub sifatun lil ism wa sifatul marfu'i marfu'un. Alladhi sifatun thaniyatun lil ism mabniun 'ala sukun fi mahalli rafa'. Yudhkaru fi'lun mudhari'un mabniun lil majhul wa naibul fa'il dhamirun mustatirun 'aidun 'ala al-ismil mausul, yakni kepada alladhi, wal jumlatu yakni jumlatul fi'liyah silatul mausul la mahalla laha minal i'rab. Li bayani jarun wa majrurun muta'alliqun bi yuzkaru wa bayan mudhaf wa man mudhafun ilaihi mabni ala sukun fi mahalli jar bi ma'na alladhi. Berarti mannya di sini man mausulah lil aqil, ya, bermakna alladhi. Yuzkaru li bayani alladhi fu'ila ma'ahul fi'il, gitu, ya. Nah, man fu'ila ma'ahul fi'il. Jadi man isim mausul mabni ala sukun fi mahalli jar mudhafun ilaih. Man fu'ila fi'lun madin mabniun lil majhul
ma'ahu dzarfu makan mansubun ala dzarfiyah bi fi'il. Al-fi'lu naibu fa'ilin. Wal jumlatul fi'liyah ini silatun ya silatu man ya, sila dari man. Karena man kan isim mausul. Berarti jumlah fi'liyah fu'ila ma'ahul fi'lu ini silatul mausul. Silahnya man. Wa aiduha al-ha fi ma'ahu. Aidnya adalah ha yang terdapat pada kata ma'ah. Yakni annal maf'ula ma'ahu huwa lismus sarihu al-fadlatu al-mansub bi fi'il au ma fihi huruful fi'il wa ma'nahu. Beliau menjelaskan yang dimaksud dengan isim di sini. Bahwa maf'ul ma'ahu itu adalah isim. Isim apa? Ya, definisinya kata beliau alismis sharih. Ya. Berupa apa? Harus isim sharih. Berarti tidak boleh isim yang muawwal bis sharih. Yani tidak boleh berupa fi'il yang ditakwil ke masdar, enggak boleh. Dia harus fi'il sharih, isim sharih. Kemudian yang kedua al-fadlah. Sebagaimana maf'ul yang lain. Iya. Juga apa? Fadlah. Baik. Kecuali kalau ya maf'ul bihi pada jumlah pada fi'il muta'addid tentu saja. Ya dia fadlah. Ya, pelengkap saja. Setelah sempurnanya kalam. Yang kedua, yang ketiga, afwan al-mansub. Dia ini i'rabnya, dia dinasab dengan amil, apa amilnya? Bi fi'il. Sebagaimana keumuman maf'ul. Amilnya yang manasab dia adalah fi'il. Tapi fi'il di sini bukan hanya fi'il saja, tapi ma fihi huruful fi'li wa ma'nahu. Demikian pula bisa menjadi amilnya adalah semua isim yang padanya terdapat huruf fi'il dan makna fi'il. Misalnya isim fa'il. Isim fa'il kan mengandung makna fi'il karena tidak mungkin ada fa'il terus tidak ada fi'ilnya. Dharibun itu bermakna apa? Sama maknanya dengan dharaba. Dalam artian makna dharb ada di situ. Ya, kemudian huruf-hurufnya ada dharaba, dharibun, ada dharaba, ada huruf-huruf fi'il di situ. Kemudian maknanya juga makna fi'il. Yani maksudnya sebagaimana dharaba mengandung makna hadas, bermakna kejadian, maka dharibun juga mengandung makna apa? Makna hadas. Kan begitu. Yang membedakan antara dharaba dengan dharibun, kalau dharaba mengandung makna madhi selain mengandung makna hadas, juga mengandung zaman madhi, sementara dharibun tidak. Ya, dia hanya mengandung makna masdar. Mengandung apa? Makna hadas, afwan. Mengandung hadas. Demikian pula isim masdar? Dorba, dorbun sama seperti doroba. Huruf-huruf fi'il ada padanya dan makna fi'il juga ada padanya. Jadi ini maksud dengan fi'il au ma fihi huruful fi'li wa ma'nahu, yakni isim-isim yang beramal amalan fi'il. Kemudian isim yang sharih ini yudhkaru li bayani dzat allati fu'ilal fi'lu bimusahabatiha. Yang mana isim yang sharih ini disebutkan ya, yang disebutkan li bayani dzat untuk menjelaskan suatu zat. Ini menunjukkan bahwa isim harus sharih karena di sini maf'ul ma'hu itu harus berupa zat, benda, ya. Makanya syaratnya harus isim sharih. Li bayani dzat untuk menjelaskan zat yang fi'il fu'ilal fi'lu, fi'il dikerjakan bimusahabatiha, berbarengan dengan zat itu. Kemudian ada catatan lain. Al-waqi'u ba'dal wawi al-mufidati lil ma'iyah. Nassan. Dengan syarat zat ini, si isim sharih ini disebutkan atau terletak setelah waw yang menunjukkan ma'iyah nassan. Nassan artinya tidak ada ihtimal. Tidak ada ihtimal dia waw atof. Dia hanya menunjukkan waw ma'iyah. Jelas ya? Nah, jadi ini kata nasson di sini artinya waw ini kalau kita lihat-lihat tidak mungkin sebagai waw atof, tidak mungkin. Ya, dia nasson pasti jelas menunjukkan ma'iyah. Sudah. Ini definisinya maf'ul ma'hu. Jadi dia isim mansub, isim sharih, ya, fadlah yang mansub oleh fi'il atau yang beramal-amal atau isim yang beramal-amalan fi'il yang mana ia ya disebutkan untuk menjelaskan zat yang fi'il dikerjakan oleh fa'il bersama dengan zat tersebut.
Dan isim ini tersebut setelah waw, terletak setelah waw yang nassan menunjukkan ma'iyah. Wadzalika nahwu ja'al amiru fi'lun wa fa'ilun wal jaisha maf'ulun ma'ahu. Kenapa? Fa inna husmun sarihun fadlatun yatimmul kalamu bidunihi. Jelas ya? Jadi tanpa jaish sudah sempurna, ja'al amir sudah ada fi'il fa'il. Yatimmul kalam bidunihi. Kalam sudah sempurna tanpanya. Mansub wal jaisha. Kenapa dia mansub bil fi'li? Gara-gara ja'a. Al jaisha maf'ul mahu mansub karena ja'a. Wa dzukira li bayani man sahabal amira fil maji. Disebutkan untuk menjelaskan siapa yang menemani amir pada maji'nya, kedatangannya. Waqi'un ba'dal waw. Yang mana apa? Dia terletak setelah waw. Allati bimakna ma'a. Yang mana dia wawnya di situ bermakna ma'a. Baik. Di sini contoh yang disebutkan pertama oleh penulis rahimahullah, ja'al amiru wal jaisha, ya. Ini hanya bisa menjadi maf'ul ma'hu kalau memang mereka datang bersamaan. Ya. Datang bersamaan. Tapi kalau misalnya tidak ada keterangan dia bersama atau tidak, amirnya duluan datang, jaisnya belakangan, atau jaisnya duluan datang baru amirnya belakangan, maka wawnya ketika itu tidak menunjukkan ma'iyah nasson. Ya, tidak menunjukkan ma'iyah secara nasson. Ketika itu, yakni ketika kita nggak mengetahui keadaan amir dan jais, yang kita tahu keduanya datang, cuman tidak ditahu yang apakah bersamaan atau salah satunya duluan, kita nggak tahu, maka wawnya di situ waw atof. Bukan waw maka al jaishu di situ wajib di rofa. Boleh di rofa. Dikatakan ja'al amiru wal jaishu, boleh di rofa. Tidak wajib di nasab sebagai maf'ul mahu. Kenapa boleh di rofa sebagai atof? Ya, karena wawnya ketika itu tidak menunjukkan ma'iyah secara nasson. Ada ihtimal wawnya waw atof di situ. Tapi kalau si pembicara mengatakan al-jaish yang saya maksudkan di sini dia datang bersama dengan amir, sama-sama gitu. Maka di sini wawnya nassan alal ma'iyah wal jaisha. Baik. Contoh lain, wa nahu istawal ma'u fi'lun wa fa'ilun wal khashabata maf'ulun ma'ahu ala wazani ma qabla. I'rabnya sama seperti sebelumnya. Nah, kalau di sini wawnya itu nassan alal ma'iyah. Nassan alal ma'iyah. Istawa al-ma'u. Kenapa? Karena yang bisa melakukan istiwa adalah air, bukan kayu. Kayu itu diam. Yang bisa melakukan istiwa itu sesuatu yang bergerak. Dan yang bergerak di sini adalah air. Adapun khasyabah itu kayu ukur di bendungan biasa ya, untuk mengukur kedalaman air. Itu kan tidak bergerak dia. Ya, tidak bergerak. Kita bisa melihat angka-angka di situ ketinggiannya berapa gitu. Ya. Nah, jadi yang melakukan istiwa adalah al-khasyabah diam. Tidak bergerak dia. Maka tidak bisa dikatakan khasyabah juga istiwa. Kalau begitu wawnya di sini ya dulu alal ma'iyah nassan. Tidak ada kemungkinan atof di sini. Kenapa? Karena tidak mungkin khasyabah juga ikut istiwa, tidak mungkin. Baik. Maka contoh yang kedua di sini wawnya nassan alal ma'iyah. Makanya di sini wajib khasyabata, tidak boleh dibaca wal khasyabatu, tidak boleh. Beda dengan contoh yang pertama wal jaishu. Kalau dimaksud sekedar kedatangan, maka wawnya bisa waw atof di situ. Tidak menunjukkan ma'iyah secara nassan. Karena al-jaish juga bisa datang. Beda dengan khasyabah. Khasyabah tidak bisa istiwa. Nah. Wa nahwu ana sa'irun wan nil. Saya berjalan dan Nil. Jadi bersama sungai Nil. Saya berjalan di sepanjang sungai Nil maksudnya. Di sini jelas wawnya nassan alal ma'iyah. Karena yang bisa melakukan fi'il sair berjalan adalah mutakallim, si mutakallim. Sementara sungai dia tidak berjalan. Dia tetap berada di tempatnya. Kalau begitu wawnya di sini nassan alal ma'iyah. Baik, maka di sini wajib dimansub. Ana sa'irun wan nila. Tidak boleh wan nilu, tidak boleh. Baik. Iya. Kata beliau domirnya fa'ana dhamirun munfasilun mubtada'un mabniun ala sukun fi mahalli rafa. Wa sa'irun khabaruhu marfu'un bil dhammah wan nila maf'ulun ma'ahu mansubun bima fihi hurufil fi'il wa ma'nahu wa huwa sa'ir.
Jadi an-nila mansub dengan isim yang beramal amalan fi'il yang padanya ada huruf dan makna fi'il yaitu sa'ir. Ya, sa'ir isim fa'il. Baik. Udah ya. Ini selesai penjelasan definisi maf'ul ma'ahu. Maka dari contoh yang disebutkan oleh penulis kita bisa melihat bahwa salah satu penentu atau huruf atau isim yang terletak setelah wawu, ya, huruf yang terletak setelah wawu itu bisa wajib mansub sebagai maf'ul ma'hu dan bisa jaiz. Ya, hukumnya boleh saja, tidak wajib sebagai maf'ul ma'hu. Kadang dia wajib mansub sebagai maf'ul ma'hu, kadang dia maf'ul ma'hu jawazan. Boleh juga di-i'rab sebagai ma'tuf. Tergantung keadaan wawunya. Baik. Nah, tinggal dilihat kalau misalnya yang terletak setelah waw itu tidak mungkin melakukan fiil itu, maka berarti dia ma'iyah. Tapi kalau setelah waw bisa melakukan fiil tersebut, maka apa? Maka ada ihtimal dia huruf ataf. Tidak wajib mansub. Nah. Qala wa kharaja bil ismi al fi'lul mansub ba'dal wawi. Nah. Sekarang beliau menyebutkan muhtarazatnya. Muhtarazat dari quyut. Quyut yang kait yang pertama tadi bahwa maf'ul ma'hu adalah isim mansub. Isim. Jadi kata beliau dikecualikan dari isim dengan kata isim al fi'lul mansub ba'dal waw. Dikecualikan darinya fi'il yang mansub setelah waw. Karena itu tidak mungkin jadi maf'ul ma'hu. Fi qaulika la ta'kulis samaka wa tashraba al-labana. La ta'kulis samaka wa tashrabal labana. Jangan kamu Jangan kamu makan ikan dalam keadaan kamu sambil minum susu. Maksudnya di sini jangan menggabungkan. Ya kalau minum susu saja, enggak usah makan ikan gitu. La ta'kuli as-samaka wa tashraba al-labana. Di sini tashraba fi'il mansub. Terletak setelah waw ma'iyah. Di sini waw ma'iyah. Nah, walaupun tidak nassan juga, tapi tergantung mutakalim. Kalau maksudnya mutakalim adalah kalau kamu minum susu jangan makan ikan, jangan dicampur, jangan bersamaan dengan makan ikan, maka berarti wawunya nassan alal ma'iyah. Ya, maka walaupun di sini wawunya nassan alal ma'iyah, setelahnya mansub tapi dia fiil, maka tasyrabah tidak di-i'rab sebagai maf'ul ma'hu karena dia fiil. Baik. Apa makna la ta'kulis samaka wa tashrabal labana? Ai la taf'al hadza ma'a hadza. Jangan lakukan yang pertama bersama dengan melakukan yang kedua. Ya. Artinya kalau kamu sedang minum susu, jangan makan ikan. Kalau tidak sedang minum susu, silakan makan ikan, gitu ya. Jadi larangannya mengerjakan bersamaan. Nah, tasyraba di sini fala yusamma maf'ulan ma'hu. Tasyraba di sini walaupun dia mansub, walaupun terletak setelah waw yang tadullu alal ma'iyyati nassan, ya tadullu alal ma'iyyati nassan, tapi enggak dikatakan maf'ul ma'hu. Baik. Kemudian qaid yang kedua adalah maf'ul ma'ha itu selain isim dia sharih. Kata beliau wa kharaja bis sharih al jumlatul haliyah. Nah, dikecualikan dari maf'ul ma'hu dengan qaid sharih adalah isim yang ghairu sharih, yang muawwal bis sharih, yaitu apa? Al jumlah fi mahalli nasbin alal haliyah. Ya, jumlah haliyah. Kata beliau nahwu jaa zaidun wasyamsu tali'atun. Jaa zaidun fi'il fa'il. Asy-syamsu tali'atun mubtada khabar. Wal jumlatul ismiyah asy-syamsu tali'atun fi mahalli nasbin hal. Tapi tidak boleh di sini tidak boleh di-i'rab syamsu tali'ah maf'ul ma'hu. Walaupun dia fi mahalli nasbin dan terletak setelah waw yang menunjukkan ma'iyah secara nasson, tapi dia bukan isim sharih. Baik, bukan isim sharih. Qaid yang ketiga harus fadlah. Maf'ul ma'hu harus fadlah. Apa yang dikecualikan darinya? Wa kharaja bil fadlatil umdah ba'dal wawi. Untuk mengecualikan isim yang mansub, ya, atau mengeluarkan isim yang umdah setelah waw. Contoh, nahwi ishtaraka Zaidun wa Amrun. Di sini wajib
Amr di sini bukan fadlah, dia umdah. Kenapa dia umdah? Walaupun secara i'rab dia atof kepada Zaid, tapi secara makna ishtaroka itu membutuhkan dua fa'il, dua pelaku. Secara makna ishtaroka membutuhkan dua fa'il, walaupun secara nahu tidak mungkin ada satu fi'il dua fa'ilnya. Ya. Secara nahu ishtaroka fi'il, Zaidun fa'il, waw atof, ya kan? Amr ma'tuf, kan begitu. Tapi secara makna amr ini tidak boleh hilang, karena kalau hilang tidak benar. Menunjukkan amr ini fadlah. Umdah. Karena ishtaraka bermakna bersekutu. Dan fi'il ishtaraka membutuhkan dua pihak. Baik, maka amr di sini umdah, bukan fadlah. Tidak boleh dihilangkan di sini. Maka amr bukan maf'ul ma'ah. Wa kharaja bi fi'lin aw ma fihi huruful fi'li. Nah, sekarang amilnya maf'ul ma'hu itu adalah fi'il atau isim yang beramal amalan fi'il. Nah, dikecualikan darinya nahwu hadza laka wa abaka. Ya. Ini adalah milikmu dan milik ayahmu. Hadza laka wa abaka. Ini adalah milikmu bersama dengan ayahmu. Perhatikan di sini syahidnya abaka. Ya. Kata beliau fala yajuz. Ya, di sini seharusnya dikatakan hadza laka wa abika. Majrur ma'tuf kepada kaf. Yang mana kaf fi mahalli jarrin bilam. Laka wa abika. Seharusnya begitu. Di sini kata beliau abaka tidak boleh. Kenapa? Fa innahu wa in taqaddama ma fihi ma'nal fi'il. Walaupun ya dia didahului oleh isim yang mengandung makna fi'il, yaitu isim isyarah. Wa huwa ismul isyarah. Isim isyarah sudah berlalu di munada bahwa ia mengandung makna fi'il, yaitu unadi atau usyiru. Ini isim isyarah ya. Ya, mengandung makna fi'il yaitu usyiru. Ya. Kata beliau wa huwa ismul isyarah fa innahu fi ma'na usyiru. Ya. Wal jar wal majrur. Demikian pula didahului oleh jar majrur. Fa innahu fi ma'na istaqarra. Karena jar majrur itu bermakna apa? Istaqarra. Ya. Yakni ada muta'alliqnya. Muta'alliqnya fi'il yang mahdzuf itu. Tapi lakin laisa fihi hurufuhu. Tapi tidak ada huruf-huruf fi'il di situ. Lihat. Hadza. Bandingkan hadza dengan usyiru. Tidak ada huruf-hurufnya usyiru di hadza. Kemudian apa tadi? Jar majrur laka. Tidak ada huruf-huruf istaqarra di situ. Maka walaupun dia mengandung makna fi'il, tapi tidak ada huruf-hurufnya. Karena itulah dia tidak beramal amalan fi'il. Si hadza dengan jar majrur tidak beramal amalan fi'il. Nah, maka di sini harus dibaca hadza laka wa abika, yakni untukmu dan untuk ayahmu. Adapun abaka tidak boleh. Kenapa? Kenapa abaka tiba-tiba mansub di sini? Mana amilnya? Amilnya hadza karena dia mengandung makna fi'il. Oh enggak, memang dia mengandung makna fi'il tapi tidak ada huruf fi'il padanya. Oh amilnya laka karena dia jar majrur, mengandung makna fi'il. Iya betul, tapi tidak mengandung huruf fi'il, maka tidak syah sebagai amil. Makanya tidak boleh mansub abaka karena tidak ada yang mansubnya. Baik. Berikutnya wa kharaja bi dzikri al-wawi ma ba'da ma'a. Selanjutnya adalah bahwa kait berikutnya maf'ul ma'hu itu terletak setelah waw. Terletak setelah waw. Nah, ini untuk mengecualikan isim yang terletak setelah ma'a. Ma'a juga kalau ma'a kan jelas ya. Memang menunjukkan ma'iyah, namanya juga ma'a. Zaraf makan ini. Iya. Fi qaulika ja'a Zaidun ma'a Amr. Zaid datang bersama dengan Amr. Amr juga menunjukkan ma'a menunjukkan ma'iyah, nassan, lebih jelas lagi daripada waw. Karena dia ma'a kan menunjukkan ma'iyah. Nah, tapi Amr tidak boleh dijadikan maf'ul ma'hu. Tidak boleh dikatakan ja'a Zaidun ma'amron, tidak boleh. Karena syaratnya maf'ul ma'hu terletak setelah waw. Yang menunjukkan ma'iyah, bukan ma'a. Ya. Kemudian yang terakhir, wa kharaja bil mufidati lil ma'iyah. Syaratnya wawnya itu harus menunjukkan makna ma'iyah, bukan atof. Ini untuk mengecualikan apa? Nahwu
mazajtu ma'an wa aslan. Ya. Wa asalan. Aku mencampur air dengan madu. Mazajtu ma'an wa asalan. Fa innal ma'iyata mustafadatun minal amil. Di sini asalan jelas menunjukkan ia bersama dengan air diaduk. Tapi ma'iyahnya bukan diperoleh dari waw atofnya, dari wawnya, karena wawnya di sini atof. Asalannya, ma'iyahnya diperoleh dari makna fi'il, mazaja. Mazaja kan dicampur. Jelas ya, namanya campur pasti bersama. Tidak mungkin campur baru dipisah-pisah. Makanya kata beliau, makna ma'iyah pada kalimat mazajtu ma'an wa asalan itu enggak diperoleh dari waw, tapi diperoleh dari mana? Dari fi'il, mustafadatun minal amil. Yani fi'ilnya di sini. La minal waw. Bukan dipetik dari waw. Nah, maka di sini asalan maf'ul bihi i'rabnya, bukan maf'ul ma'ahu. Ya, asalan maf'ul bihi. Naam, asalan ma'tuf maksud saya, ma'tuf kepada ma'an yang merupakan maf'ul bihi, ma'an maf'ul bihi. Jelas ya? Maka asalan ma'tuf kepadanya. Mansub ma'tuf, bukan mansub sebagai maf'ul ma'ahu. Kenapa? Karena wawnya di sini tidak menunjukkan ma'iyah. Ma'iyahnya diperoleh dari kata mazajtu itu, amilnya. Kemudian qaid yang terakhir, wa kharaja binassan. Bahwa waw ma'iyah ini harus, wawnya itu harus menunjukkan ma'iyah secara nasson. Tidak ada ihtimal dia huruf atof. Ini untuk mengecualikan apa? Ma ba'dal wawi fi nahwi ja'a zaidun wa amr. Untuk mengecualikan isim yang terletak setelah waw pada kalimat ja, seperti pada kalimat ja'a zaidun wa amr. Kapan? Seperti saya katakan tadi, tergantung mutakallim. Idza yurida mujarradul atfi. Kalau yang dimaksud oleh mutakallim sekedar saya gandengkan, sekedar saya katakan Zaid dan Amr datang tanpa saya memaksudkan bersama atau ini lebih dahulu atau ini belakangan. Enggak. Mutlaqul jama'. Maka di situ wawnya tidak nasson al-ma'iyah. Tapi ingat, tapi kalau si mutakallim mengucapkan kalimat ja'a Zaid wa Amr dengan niat bahwa untuk menekankan bahwa keduanya datang bersamaan, maka berarti di sini wawnya nasson al-ma'iyah, ya, sehingga dibaca ja'a Zaidun wa Amran. Gitu ya. Kalau dia ingin menegaskan bahwa Amr datang bersama dengan Zaid. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Kata beliau di sini, wa nabbahal musannifu rahimahullahu taala bi dzikril misalain. Nah, ini saya katakan tadi, musannif rahimahullah nabbaha, sengaja mengingatkan masalah ini dengan menyebutkan dua jenis contoh. Yang satu laisa wawnya tidak nassan, contoh yang kedua wawnya nassan alal ma'iyah. Kata beliau, wa nabbahal musannifu rahimahullahu taala bi dzikril misalain ila annal maf'ula ma'ahu qad yakunu wajiban nasbi, ya. Naam. Fala yajuzu atfuhu ala ma qablahu kama fil misali tsani fi kalamihi. Nah, dua contoh ini sengaja dibawakan oleh musannif rahimahullah untuk mengingatkan bahwa maf'ul ma'ahu kadang dia wajib dimansub. Tidak boleh dijadikan waw ataf di situ, wajib dimansub. Tidak boleh diatafkan kepada sebelumnya. Wajib dimansub sebagai maf'ul ma'ahu sebagaimana pada al-misali tsani, istawal ma'u wal khasyabah. Contoh kedua. Kenapa? Fa innaka law rafa'tal khasyabata bil atfi 'alal ma' lakunta nasabtal istiwa'a ilaihima. Karena seandainya al khasyabah kamu marfu ataf kepada air, istawal ma'u wal khasyabatu. Seandainya kamu atafkan khasyabatu sehingga dia juga marfu, maka berarti kamu menisbatkan istiwa kepada keduanya, kepada air dan kepada kayu. Sementara wal istiwa'u innama yakunu lil marri ala syai' alladhi huwal ma'. Sementara istiwa itu adalah sifat perbuatan yang hanya bisa terjadi pada sesuatu yang lewat pada sesuatu yang lain, yaitu air. Dia mengalir. Dunal qar. Tidak bisa istiwa menjadi perbuatan, menjadi fi'il dari sesuatu yang qar, yang diam, tidak bergerak. Alladhi huwal khasyabah. Baik. Nah, di sini wawnya nassan alal ma'iyah. Di sini wajib mansub sebagai maf'ul ma'hu. Kenapa? Karena kayu tidak istawa. Nah, semisal dengannya contoh yang kedua. Wa minhu kalimat la tanha 'anil qabihi wa ityanahu. La tanha 'anil qabihi wa ityanahu. Jangan kamu melarang dari keburukan
bersamaan dengan itu kamu melakukan keburukan tersebut. Di sini wa ityanahu wajib mansub sebagai maf'ul ma'ahu. Kenapa? Karena yang dilarang di sini la tanha yang menjadi amil kan fi'il tanha. Ya, yang dilarang sini adalah qabih. Ya. Nah, yang dilarang sini adalah qabih. Bukan yang dilarang mendatanginya. Jelas ya? Nah, maka tidak mungkin dikatakan apa? Jangan melakukan yang buruk dan jangan melakukan ya dan jangan kamu apa? Mendatanginya. Bukan itu yang dimaksud di sini. Iya. Afwan, jangan kamu melarang dari yang keburukan dan jangan melarang mendatanginya. Bukan itu yang dimaksud di sini. Karena di sini bukan dua perintah, di sini cuma satu perintah. Jangan melakukan yang qabih dalam keadaan kamu sendiri melakukannya. Maka di sini ityana wajib masuk. Fayajibun nasbu dunal atfi. Kenapa? Li fasadil makna alaihi. Karena rusak maknanya. Jelas ya? Karena kalau dikatakan ityanihi dibaca majrur wa ityanihi ma'tuf kepada qabi bertolak belakang. Kalau kita jadikan ityanihi majrur ataf kepada qabi, kita baca la tanha anil qabihi wa ityanihi, jadinya jangan melarang keburukan dan jangan larang orang mendatangi keburukan. Kan bertolak belakang. Jangan larang keburukan dan jangan larang orang mendatangi keburukan. Kok bisa? Ya kan bertolak belakang. Fasadul makna. Rusak maknanya di sini. Kalau kita jadikan dia atof kepada qabih, maka ityan wajib dinasab sebagai maf'ul ma'ahu wa ityanahu. Baik. Ini isyarat beliau rahimahullah untuk menunjukkan bahwa apa? Maf'ul ma'ahu atau isim yang terletak setelah waw kadang dia wajib mansub sebagai maf'ul ma'ahu. Yang kedua, wa qad yakunu jaizun. Wa qad yakunu jaizan nasbi wal atfi. Ini saya katakan tadi. Terkadang ya bisa tetap boleh maf'ul bihi, mansub maf'ul bihi tapi hukumnya jaiz saja. Jaiz juga ataf. Kama fil mithalil awal, seperti pada contoh pertama, lisihhati nisbatil maji likulli minal amiri wal jaishi. Karena syah menisbatkan perbuatan datang baik kepada amir maupun al jaish. Ya. Titik sampai sini. Kemudian beliau menjelaskan makna kalimat yang kedua. Contoh yang kedua tadi istawal ma'u wal khosyabah. Apa terjemah? Apa maknanya? Kata beliau walistiwa'u walirtifa'u. Ya. Istiwa itu sama seperti apa? Istiwa bermakna irtifa, meninggi. Sementara wal khosyabatu adalah miqyasun yu'rafu bihi qadru irtifa'il ma'i fi ziyadatihi. Sementara khosyabah adalah kayu ukur yang dengannya diketahui ketinggian air. Ya, berapa pertambahannya. Nah, ini ada di sungai apa di bendungan-bendungan biasa ya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, segera cukup dulu. Insyaallah taala selanjutnya ini tinggal tawabi, tinggal dibaca saja i'rabnya. Ada sedikit bahasan sebenarnya sedikit di ujung terkait dengan tawabi ini. Nah, baru kita masuk ke mahfudzatil asma. Nah, naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jam 11 Anda masuk ya, insyaallah.